Lebih mengenal dan bertumbuh di dalam pribadi Kristus. 91 FM Radio Mitra Kawanua mempersembahkan Jesus is the Answer. Dibawakan oleh Pastor Daud Putranto. Selamat mengikuti. Mitra Kawanua, melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang baru saja kita peringati kemarin, kita sudah melihat kekuatan Yesus yang luar biasa. Dan tentunya kekuatan itu kita bisa dapati ketika kita melihat Yesus. Demikian pula untuk malam hari ini, The Power of Looking to Jesus Christ jadi topik kita dalam Jesus is the Answer. Oke, dan kita sapa dulu narasumber. Apa kabar? Shalom. Shalom, selamat malam Dek. Selamat malam, salam kasih karunia Pak Daud. Salam kasih karunia juga. Apa kabar nih? Kabar baik, luar Kabar biasa ya? Selalu. Selalu. Iya, selamat malam juga buat para pendengar setiap program ini, baik yang live maupun yang lewat audio streaming. Benar sekali ya. Oke, Anda bisa mendengarkan kami Mitra Kawanua melalui radio streamingnya Mitra Kawanua, bisa di www.jasagroupmanado.com ya. Dan nanti juga Anda bisa bergabung line telepon di 8771177, SMS kami buka di 085222333691. Kemudian Facebook juga bisa di Mitra Kawanua FM@yahoo.com. Oke, Pak Daud, ini masih semangat kebangkitan Tuhan Yesus ya, dan the power of looking to Jesus Christ ya. Iya. Seperti itu. Seperti itu. Okay. Iya, saya sebelumnya ngucapin selamat Paskah ya, buat hostnya. Oke deh. Dan buat kasih selamat kan Pak? Iya, selamat. Buat para pendengar Mitra Kawanua dimanapun berada, selamat Paskah. Ya, kita sudah merayakan ya seremonialnya kematian sama kebangkitan Yesus minggu kemarin ya. Manado semarak dengan salib dan banyak pawai ya. Pawai Paskahnya. Ya, saya pribadi juga berharap biarkan kita juga bisa merasakan karya salib itu yang sudah selesai, dan saat ini kita akan bicara bahwa kekuatan kita itu ketika kita memandang Yesus ya. Ada sebuah kekuatan, ada sebuah berkat, ada sebuah mujizat ketika kita melihat Yesus. Berarti kebalikannya, Vi. Kalau kita melihat diri kita, melihat kekurangan kita, atau kelebihan kita, itu bisa menjadi sumber masalah. Tapi kalau kita sudah mulai melihat Yesus, ada kekuatan di sana, ada damai sejahtera, ada segalanya ada di sana deh. Ya. Sama kayak pada waktu kisah Petrus, jadi di Matius 14 ada cerita tentang Petrus. Waktu itu Yesus menampakkan diri, berjalan di atas air, ombak lagi gede tuh, ya kayak musim-musim sekarang lah, ombak gede ya. Sekarang juga ada tsunami juga ya. Di Aceh, di daerah Aceh. Iya, di Aceh. Kita berdoa juga untuk itu. Nah, ketika Petrus melihat, terus dia bilang, Guru, kalau itu engkau, biarkan aku jalan kan. Terus lalu dia matanya melihat Yesus. Kuncinya di sini, mata Petrus melihat Yesus. Terus dia melangkah keluar dari perahu dan dia mengalami mujizat. Ketika dia matanya tetap tertuju pada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Natural, dia become supernatural. Ya. Padahal kalau orang berjalan di atas air kan secara hukum alam dia akan tenggelam. Betul. Naturalnya begitu. Ketika Petrus matanya memandang Yesus, dia mengalami hal yang supernatural. Supernatural, itu kata kuncinya, supernatural. Nah, ketika Petrus memandang ombak itu, kan ceritanya gitu. Ketika dia mengalihkan matanya tidak kepada Yesus, maka dia tenggelam. Jadi yang membuat Petrus tenggelam itu bukan ombak, ya, bukan angin, bukan hantaman deburan ombak itu, tidak. Tetapi yang membuat Petrus tenggelam adalah ketika dia mengalihkan pandangannya tidak kepada Yesus, tetapi kepada situasi yang dihadapi. Coba kita set begini ceritanya. Bagaimana kalau misalkan Danau Galilea itu tenang banget, tidak angin sepoi-sepoi, ombak cuma riak-riak kecil. Apakah Petrus tenggelam? Tetap Petrus punya kemungkinan tenggelam. Kalau matanya tidak tertuju pada Yesus, dia akan tenggelam. Banyak orang kan berpikir begini, aduh, saya banyak masalah, saya banyak
banyak kesulitan. Aduh, hidup saya pasti tenggelam, Pak. Kacau hidup saya, banyak masalah. Jangan salah. Yang membuat kita tenggelam atau tidak itu bukan besarnya masalah atau tidak adanya masalah. Ada orang yang hidupnya tenang-tenang, dia tenggelam juga. Tenggelam dalam pengertian mungkin dia sudah rumah tangganya baik, segala macam pekerjaan baik. Tetapi kalau matanya tidak tertuju pada Yesus, dia tenggelam. Dia bisa tersesat di dalam salah pergaulan, salah kebiasaan, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Jadi ternyata ada sebuah kunci penting tentang memandang Yesus. Ada sebuah kuat. Mungkin para pendengar bilang, apa hubungannya Pak? Apa hubungannya topik ini dengan saya mengasuh anak gitu, yang ngasuh anak sekolah? Apa hubungannya dengan saya belanja ke pasar yang harga-harga mulai naik? Apa hubungannya dengan pekerjaan saya di kantor, laporan-laporan? Apa hubungannya? Nah, kita jangan melihat memandang Yesus itu secara pragmatis seperti itu. Tapi intinya bahwa ketika kita memandang Yesus, maka ada kekuatan di sana, ada mujizat di sana. Setiap kali kita memandang diri kita, selalu kita merasa ada kekurangan, ada masa-masa lalu yang belum terselesaikan. Jadi kuncinya di situ, poinnya. Oke. Dan Mitra Kawanua, mungkin Anda sudah lebih mengerti gitu ya untuk pembahasan kita untuk saat ini, di mana ketika kita memandang Yesus ada kekuatan yang ada dalam diri kita. Nah, jadi seperti Pak Daud bilang tadi, ketika kita terbalik gitu ya, kita mengalihkan pandangan kita dari Yesus, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Iya. Dan pasti kita melihat segala kekurangan, kelemahan, segala kelemahan yang ada dalam diri kita. Kita kalau lihat diri kita tidak akan pernah puas. Aduh, mobil saya begini, TV saya begini, rumah saya begini. Tetapi kepuasan kita itu, hidup kita itu menjadi full ketika kita melihat Yesus. Yesus itu kepenuhan Allah. Kalau setiga dikatakan dia kepenuhan. Ketika kita memandang sumber kepenuhan itu, maka hidup kita menjadi penuh dengan mujizat. Sama dengan Petrus, maka kita berada di dalam sebuah level supernatural. Mungkin engkau bisa mengalami masalah, tetapi engkau ternyata selalu gampang menemukan solusi untuk masalah itu ketika kita memandang itu. Mungkin kau banyak koneksi, kau banyak kenalan, tetapi kalau matamu nggak memandang Yesus, kok susah sekali mendapatkan bantuan, susah sekali mendapat jalan keluar. Nah, seperti itu. Ini menarik Pak Daud ya, karena ketika Pak Daud katakan memandang gitu ya, mungkin kita juga dari kita, loh kok Bapak bilangnya kayak gitu. Saya berusaha tuh Pak, mungkin saya banyak sekali masalah, saya banyak sekali problema. Tapi saya mau cari Tuhan gitu ya. Saya mau berdoa masih susah banget gitu Pak ya. Kok saya nggak bisa gitu Pak dapat kedamaian dengan segala permasalahan yang saya hadapi. Padahal seperti Pak Daud bilang tadi, memandang saja gitu, kita melihat aja ke Tuhan gitu. Tapi gimana sih gitu caranya Pak? Iya, jadi perlu saya beritahukan bahwa program ini dibuat supaya kita mengalami metanoia. Iya, metanoia itu adalah kata untuk bertobat dalam bahasa Yunani. Beberapa, aduh Pak, kok ngomong pertobatan, terus saya kan sudah jadi orang Kristen sudah 30 tahun, sudah 50 tahun. Belum tentu gitu Pak ya. Kalau saya berbicara tentang pertobatan, itu memang perubahan pola pikir. Jadi pertobatan itu metanoia. Nah, supaya kita mengalami metanoia adalah kita dengan memperkatakan, merenungkan firman Tuhan. Merenungkan atau meditate, kalau dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Ibraninya itu hagah. Hagah itu terdiri dari 3 huruf kalau di Ibrani. He, gimel, he. He, gimel, he. Apa artinya he, gimel, he? He, gimel, he itu. He itu artinya kasih karunia. Jadi ada 2 he di situ. He, gimel, he. Nah, gimel itu adalah huruf Ibrani itu V ada namanya piktograf, ada lambang. Jadi sebuah huruf itu ada lambangnya. Jadi kalau misalkan alef itu lambangnya domba ya. Jadi gimel itu lambangnya onta, transportasi. Jadi bagaimana isi Alkitab ini supaya bisa menjadi hidup di dalam hidup kita, supaya bisa ada kendaraannya. Kendaraannya itu dihagah. Hagah itu merenungkan. Nah, tidak hanya merenungkan sebetulnya, merenungkan dan memperkatakan. Itu. Nah, ya, merenungkan, memperkatakan. Contoh, misalkan ketika Anda malam ini punya masalah, Anda stres, maka Anda harus memperkatakan, saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Jadi saya adalah orang dibenarkan. Mungkin Anda merasa banyak dakwaan, banyak tuduhan akhir-akhir ini. Anda bilang, saya disayangi Tuhan tanpa batas. Perkatakan, Anda harus memperkatakan itu. Itu gimelnya. Jadi he, gimel, he. Jadi kasih karunia,
ditransportasi menjadi kasih karunia dalam hidup kita. Itu meditate, merenungkan di dalam bahasa Ibrani. Dan itu luar biasa. Ketika kita melakukan hagah merenungkan itu, maka ada kekuatan. Kita back on the track, kita memandang Yesus. Itu sebabnya saya sering bilang begini, V. Kenapa setiap saya khotbah Yesus? Ada orang tanya, Pak, kenapa kalau Pastor Daud khotbah Yesus? Iya, karena jemaat butuh Yesus. Jemaat tidak butuh formula kehidupan. Jemaat tidak butuh metode kekristenan. Saya tidak bisa memberikan, misalkan jemaat tanya, Pak, bagaimana supaya saya sukses? Oh, saya bilang, begini, ini yang harus kamu lakukan. Maka saya akan menjebak dia dalam sebuah ritual kekristenan, dalam sebuah kesalahan yang nanti akan sangat mengacaukan hidupnya. Kalau dia tanya, Pak, anak saya sakit, bagaimana? Itu sebabnya saya tidak memberikan mereka metode, saya tidak memberikan mereka resep, yang saya berikan adalah Yesus. Karena Yesus kehidupan mereka. Yes. Saya bilang begini, kalau kamu butuh kesembuhan, saya tidak memberitahu kamu bagaimana supaya sembuh, tapi saya beritahu siapa kesembuhan kamu. Okay. Pak, saya lagi bimbang, Pak. Bagaimana supaya caranya saya kuat? Kalau bagaimana, saya tidak akan jawab. Tapi saya bilang, saya mau beritahu siapa kekuatan kamu. Okay. Nah, itu fungsi dari memandang kepada Yesus. Akhirnya kekristenan ini kembali ke Yesus karena Yesus segalanya. Yesus is all. Ya, seperti itu. Okay. Jadi kembali lagi ke sumbernya sebenarnya. Iya, kembali ke sumbernya. Okay. Dan Mitra Kawanua, ini saya pun makin menarik ya karena pembahasan ini memang sebagian besar kita pernah mungkin rasakan akan hal ini gitu, Pak Daud ya. Dan gimana caranya ataupun juga kita akan bahas lagi tentang topik kita malam hari ini dan Anda bisa bergabung line telepon di 877-177, SMS juga di 085242233691. The power of looking to Jesus Christ. Kita akan kembali dulu Pak Daud ya. Yeah. Ada komersial yang harus saya putarkan dan Anda semua bisa bergabung. Sekali lagi line telepon dan juga di line SMS, Facebook juga bisa. Masih di Jesus is the Answer. Tetaplah bersama kami, Jesus is the Answer bersama Pastor Daud Putranto akan segera kembali sesaat lagi.